Assalamualaikum sahabat Songelmu dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara kita untuk memigrasikan server website kita dari server satu ke server yang lainnya. Dalam tutorial kali ini website yang kita pakai adalah menggunakan CMS WordPress ya. Yang saya gunakan bukan website ini, songelmu.com, ini kebetulan sudah saya migrasikan. Jadi ini sebagai background awal aja ya. Yang akan saya migrasikan adalah website ini, tutorialabout.com. Ini website lama saya yang sebetulnya jarang sekali saya update ya. Nah, teman-teman, untuk server ini saat ini berada di, saya menyimpannya di Floor ya. Saya nggak tahu membacanya Flutter atau Floor ya. Ini servernya di sini ya. Ini saya kebetulan nyewa VPS di sini. Tapi karena kebetulan saya punya home server sendiri, jadi ini saya akan pindahkan ke server milik saya sendiri ya. Jadi tidak ada biaya VPS lagi atau langganan VPS lagi ya. Oke, jadi awalnya di sini. Jadi server ini awalnya di Flutter tadi, dan saya coba install di Cyberpanel ya. Sebetulnya nih teman-teman, kalau misal ini tutorial juga bisa dipakai untuk teman-teman yang masih pemula mungkin ya. Cyberpanel ini adalah panelnya ya. Kalau teman-teman menggunakan hosting yang rata-rata hosting di Indonesia itu menggunakan cPanel atau Flash ya, ini sama saja. Tutorialnya kurang lebih akan sama untuk langkah-langkahnya ya. Karena beberapa mungkin lokasi tempat konfigurasinya mungkin agak sedikit berbeda, tapi tetap secara teknis sama ya. Baik, jadi begini, awalnya servernya ada di sini, ada di domain public, kemudian akan saya simpan di ini server home server saya sendiri, meskipun ini IP-nya IP lokal, namun ini sebetulnya nanti saya coba publikkan menggunakan tunnel dari Cloudflare. Jadi mungkin di tutorial kali ini juga saya akan kasih tutorial teman-teman bagaimana mempublikkan domain yang kita simpan di server lokal, kemudian kita publik menggunakan tunnel ya, tanpa menggunakan API public. Nah, baik, langkah pertama tentu saja kita harus masuk ke dalam list websitenya ya. Teman-teman mungkin harus cari dulu di mana tempat lokasi directory server untuk domain kita ya. Kalau di Cyberpanel ada di website, list website. Nah, di sini ini saya akan coba masuk ke file manajernya. Jadi teman-teman silahkan masuk aja di file manajernya. Lalu kemudian di file publiknya ini kita kompres ya. Ini semuanya data ini kita kompres semua ya. Nah, lebih gampangnya kita kompres public HTML-nya aja. Ini tadi kebetulan sudah saya kompres, jadi saya nggak perlu kompres lagi ya. Cara kompresnya kalau di Cyberpanel tinggal diklik kanan kemudian kompres. Nah, kemudian ini dikasih namanya filenya apa, lalu kemudian kita pilih yang file zip ya. Nah, kalau pakai cPanel mungkin sedikit kurang lebih sama, diklik kanan aja kemudian nanti dikompres gitu ya. Kalau sudah, ini kita tinggal download saja. Kita download. Oke, ini sambil nunggu download yang selesai, kita juga akan mengambil file database-nya, itu jangan sampai lupa ya. Percuma kalau kita punya file public tanpa database. Nah, nama database-nya ini udah selesai ya. Nah, nama database-nya kita coba lihat di sini, config, klik kanan, kemudian teman-teman klik saja pada bagian edit. Nah, di bagian sini teman-teman bisa lihat ada database name, database user, ada juga database password. Ini yang akan kita cari ya, nama database ini ya. Saya kasih nama tutodb ya. Kita coba cari, nyarinya di mana? Nyarinya di phpMyAdmin ya. Lebih gampangnya seperti itu. Ini kita close dulu aja. Kita coba buka tab baru ya. Buka tab baru, kita coba masuk di database, kemudian phpMyAdmin. Kita cari tuto, mana tadi? Tutodb. Ini dia tutodb-nya. Lalu kemudian kita export. Jadi ini kita export. Kemudian teman-teman pilih yang paling atas saja, kemudian klik kirim. Nah, ini udah selesai, dikit banget, cuma 1 MB doang ya. Baik, kita sudah dapat 2 file yang namanya tutodb ini,
nama file database dan ini public HTML-nya. Nah, baik, sekarang kita tinggal memindahkan saja di dalam server lokal kita. Oke, server lokal kita akan coba buka di sini. Ya, sorry, mana? Ini dia. Kita akan coba tambahkan lagi domain baru. Mungkin kalau pakai cPanel tambah add domain ya. Kalau di sini tambah add website ya, atau create website. Nah, kita pilih aja widgetnya, kita pilih default. Ini admin, kita kasih nama domainnya sesuai dengan domain ini. Ini emailnya, kemudian ini dia yang penting, usahakan PHP-nya sama ya. Jadi PHP yang ada di server sebelumnya dengan server yang sekarang usahakan sama ya, biar tidak crash. Untuk ngeceknya kalau di cPanel itu, nah ini udah masuk ke tutorial bot, kita cari aja di bagian sini ya. Kita lihat di sini, cari versi PHP-nya. Nah ini versi PHP 8.0 ya. Jadi kita juga akan buat di sini PHP-nya 8.0. Nah, kemudian setelah itu ini SSL-nya nggak perlu dicentang, kita akan menggunakan SSL miliknya Cloudflare nantinya ya. Kita create saja. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Baik, sudah selesai. Kalau kita lihat di sini, coba kita lihat di bagian list tutorial bot ya. Ini udah, kalau teman-teman lihat di sini server lokal, yang ini tadi server public ya. Jangan sampai terbalik. Kita masuk ke file manager. Nah, yang ini kita hapus saja karena ini kita udah punya. Yang tadi udah kita kompres. Kita delete, confirm. Oke, sekarang kita tinggal upload saja file yang sudah kita download tadi. Oke, kalau sudah kita klik upload. Tunggu sampai prosesnya selesai. Karena server lokal mungkin ini agak cepat ya. Oke, tunggu sampai checklist. Udah, kalau udah ini kita delete saja. Ini dia filenya. Sekarang kita ekstrak, klik kanan kemudian ekstrak ya. Kemudian klik ekstrak. Oke, ini dia filenya sudah kita ekstrak, file publiknya ya. Lalu kemudian jangan lupa database-nya juga kita import. Kita akan masuk ke settingan database di lokal. Kita coba buka tab baru aja. Kita masuk di database, kemudian create database ya. Kita nambah database-nya baru ya. Sekali lagi ini disesuaikan dengan panel teman-teman ya. Create database. Kita create database miliknya tutorial bot. Ini dia. Kemudian kita kasih nama database-nya. Kalau nggak pengen ribet, samain aja semuanya. Jadi misalkan ini saya klik add. Ini nama database-nya. Ini sudah tuto, tinggal kasih aja db ya. db. Ini juga kita samain db. Lalu kemudian passwordnya kita samakan saja jika tidak pengen ribet ya. Kita copy, kita paste, kemudian kita klik create database. Oke, sudah selesai. Selanjutnya kita akan tinggal masuk saja di bagian PHP My Admin. Tinggal klik aja PHP My Admin-nya. Harusnya sekarang sudah ada database namanya TutoDB. Ini dia TutoDB-nya, tinggal kita klik saja. Lalu kemudian kita import yang sudah kita download tadi di server public. BTW ini nanti tetap saya tunjukkan, tidak masalah karena IP ini mungkin akan saya hapus setelah tutorial ini selesai ya, karena sudah saya pindahkan semua server saya yang ada di IP ini ya. Oke, lalu kemudian kita choose saja filenya, kemudian kita upload yang sudah kita download tadi, kemudian kita open, kemudian klik import. Tunggu sampai prosesnya selesai. Oke, selesai. Sekarang sebetulnya kita sudah bisa coba akses secara lokal ya untuk websitenya, dan harusnya sih udah normal ya. Begini untuk ngecek lebih gampangnya begini ya. Kita coba buka tab baru ya. Kalau di cPanel itu tinggal klik preview. Nah, kalau misalkan ini nggak bisa diakses seperti ini, di cPanel itu ada fitur namanya fix permission. Ini untuk reverse lagi permission yang ada di sini. Kita tinggal fix saja. Sudah, coba klik lagi preview.
Nah, kalau sudah muncul seperti ini, seharusnya ini website sudah bisa diakses. Nah, ini kurang lebih sama ini yang sudah yang menggunakan IP di server yang sebelumnya, ini di server lokal ya. Ini ciri-cirinya, ini ada IP lokalnya. Nah, teman-teman, ini sebetulnya belum selesai kalau saya ya, karena ini domainnya belum kita arahkan ke server lokal milik home server saya ya. Kalau kita akses memang bisa diakses ya. Coba lihat tuh ya. Karena ini masih mengarah ke domain server publik yang sebelumnya ya. Nah, gimana sih cara untuk menandai ini kira-kira udah benar-benar masuk ke server milik kita atau belum? Kalau saya biasanya gampang aja. Kita tinggal buat saja satu file di server lokal kita ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat di server lokal. Saya tambahkan file baru di sini, new file. Kita kasih file misalkan namanya adalah test.html. Create filenya. Mana filenya? Ini dia. Kita edit filenya. Kita kasih nama, mungkin heading 1 ya. Kita nama mungkin sanguilmu.com, ini contoh aja ya. Seharusnya nanti ketika kita akses test.html harusnya muncul domain sanguilmu.com. Kita simpan. Untuk saat ini seharusnya sih belum bisa ya, karena ini masih di public. Coba aja ya, test.html. Seharusnya nggak bisa diakses. Sekarang kita akan coba akses, pindahkan atau kita arahkan domainnya ke domain yang lokal kita. Saya menggunakan konfigurasinya menggunakan Cloudflare. Teman-teman disesuaikan saja, bisa jadi mungkin teman-teman menggunakan kalau misalkan teman-teman hanya memigrasikan dari server publik ke server publik lain, mungkin teman-teman cukup mengkonfigurasi di bagian record A-nya ya. Jadi nggak perlu pakai tunnel. Ini kebetulan ini ada di server lokal saya, maka saya akan pabrikan menggunakan tunnel miliknya Cloudflare. Baik, ini domain Cloudflare saya. Kita coba masuk di halaman depan aja dulu ya. Nah, sebelum kita konfigurasi di tunnel, pastikan terlebih dahulu domain yang mengarah ke server publik. Jadi segini, untuk ngeceknya gini, kita cek pakai DNS checker aja dulu. Teman-teman bisa masukkan saja domainnya, kemudian klik search. Kita cek record A-nya itu arahnya kemana. Nah, teman-teman bisa lihat di sini arahnya ke 207 bla 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 ya. Ini masih ke server publik yang tadi. Ini kita harus hapus terlebih dahulu sebelum kita konfigurasi ke server lokal. Cara hapusnya tinggal masuk saja di domain tutorial about. Lalu kemudian teman-teman masuk saja di bagian DNS. Nah, ini kita hapus semuanya saja karena kita nggak pakai ini ya. Kita hapus. Begitulah untuk www-nya kita hapus ya. Oke, seharusnya ini tidak bisa diakses lagi ya, tapi nggak apa, nanti aja. Website ini harusnya sudah tidak bisa diakses. Sekarang kita tinggal arahkan tutorial about ini ke server lokal kita dengan cara masuk ke access, kemudian zero trust ya. Atau teman-teman bisa akses di, sama aja sih. Kalau pengen cepat ya di sini ya, akses kemudian launch zero trust. Kita pilih usernya. Teman-teman masuk aja di bagian network, kemudian tunnel. Pilih tunnel yang teman-teman sudah buat sebelumnya. Saya nggak bisa jelaskan secara menyeluruh, hanya karena ini sudah saya setting untuk tunnelnya ya. Teman-teman mungkin cari aja tutorial di luar bagaimana cara konfigurasi atau membuat tunnel baru ya. Ini kebetulan saya sudah buat tunnelnya di server lokal, maka saya tidak perlu buat tutorial lagi. Kita klik bagian titik 3, kemudian klik configure. Kemudian masuk ke bagian public hostname. Di sini sudah banyak sekali domain yang sudah saya arahkan ke server lokal saya. Kemudian teman-teman tinggal klik saja di bagian add a public hostname. Kemudian ini tinggal dimasukkan saja domainnya apa tadi. Ini karena tadi domainnya adalah tutorial about dan tanpa subdomain, maka ini kita kosongkan saja. Ini tinggal pilih saja tutorial about. Kemudian tipenya kita pilih yang HTTP saja karena sudah langsung diarahkan langsung ke HTTPS ya. Kemudian server lokalnya kita tinggal pilih saja server lokal ini.
kita paste dari sini. Sudah, ini seharusnya sih cukup konfigurasinya, tinggal kita simpan hostname-nya. Oke, sudah kita simpan, seharusnya server lokal kita sudah bisa diakses secara publik. Kita cek saja di tutorial buat kita akses. Kita nggak bisa ngecek ini kira-kira ini sudah server lokal atau publik. Nah, untuk ngeceknya tadi saya sudah kasih tahu, kita menggunakan ini ya, tes HTML. Coba kita akses sekarang. Nah, kalau teman-teman lihat sepertinya ini tidak ada perubahan, bisa jadi ini cache dari browsernya masih belum berubah. Kita menggunakan Ignito saja. Kita tulis tutorial buat akses. Ini kita coba tes ya, kira-kira server lokal ini sudah benar-benar pindah di server lokal atau belum. Slash kemudian tes html kita akses. Nah, teman-teman bisa lihat sekarang file yang sudah saya upload tadi di server lokal sudah bisa diakses. Itulah tadi teman-teman bagaimana cara kita untuk memigrasikan website kita dari server satu ke server yang lain. Mudah-mudahan tutorial bermanfaat. Mungkin ini kata kuncinya cukup banyak ya. Jadi yang pertama migrasi website, yang kedua mungkin migrasi website WordPress, kemudian mungkin kata kunci yang lain adalah bagaimana konfigurasi tunnel Cloudflare di server lokal sehingga bisa menjadi publik dan lain sebagainya. Mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.